Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Ryan Hidayat dari kelas 12 jurusan TKJ. Saya di sini ingin memberitahu cara memberikan internet kepada klien atau PC ini, memblocking website, manajemen bandwidth, bypass, hotspot, dan load balancing. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Winbox, lalu kita pilih Netburst. Nah, ini adalah perangkat mikrotik yang ingin kita setting. Kita connect. Nah, sebelumnya jika di mikrotik teman-teman ada settingan-settingan yang sebelumnya, jika teman-teman ingin mengkonfig ulang, kita reset configuration. Dan kita tunggu beberapa saat sampai router mikrotik kita terbuka kembali. Oke, saat ini kita akan memberikan internet kepada klien atau PC saya ini. Yang kita lakukan yaitu pertama-tama kita menuju ke IP DCP client, kita tambah. Nah, ini kita menggunakan interface dari ISP yang tercolok di Ether 1. Nah, ini kita apply. Pada bagian IP nanti akan muncul, nah, seperti ini untuk Ether 1-nya. Nah, lalu kita akan men-setting untuk Ether 2 karena dari router mikrotik Ether 2 terpasang menuju PC saya atau klien. Kita akan tambahkan IP address menggunakan IP 26.1. Kita akan pilih Ether 2 karena kita ingin memberikan IP address tersebut untuk Ether 2. Kita apply. Terus pada bagian IP, jika teman-teman ingin menggunakan DHCP server, teman-teman tinggal klik DHCP server, lalu DHCP setup. Nah, kita akan setup untuk interface Ether 2. Kita next. Nah, di sini teman-teman bisa milih berapa mau jumlah host yang bisa dipakai, 2 sampai 50 atau 10 sampai 20, terus tergantung teman-teman. Kalau saya di sini menggunakan 2 sampai 50 saja. Next, kita menggunakan DNS Google. Next. Lalu kita pada bagian firewall, kita akan menambahkan NAT rule-nya. Ini menggunakan Action Masquerade. Pada bagian general, menggunakan chain source NAT. Nah, untuk out interface ini kita menggunakan menggunakan interface dari ISP yaitu Ether 1. Kita klik apply. Nah, seharusnya di sini sudah terhubung. Tapi teman-teman kalau misalkan pengen statik bisa juga. Nah, ini untuk DCP-nya bisa terhubung ya. Bisa terhubung. Kalau teman-teman ingin statik, kita pergi ke bagian situ. Network and Internet Setting, change adapter option. Nah, oh ini menggunakan statik ya sebelumnya ya. Kalau menggunakan DCP, ini kalian harus obtain an IP address automatically, yaitu di klik ya. Seharusnya bisa. Network 2 bisa. Kita akan buka YouTube. Seharusnya juga bisa. Komen terload. Berarti internet bisa. Oke. Lalu
Lalu jika teman-teman ingin menggunakan statik, teman-teman tidak perlu men-setup DCP-nya, tidak perlu setup pada bagian DCP server, teman-teman langsung aja pergi ke sini. Lalu teman-teman tambahkan sendiri IP-nya. Nah, ini menggunakan IP address yang sudah tadi disetting sesuai pool 2 sampai 50. Nah, pada range 2 sampai 50, teman-teman bisa bebas pilih eh, nomor atau angka dari 2 sampai 50. Pada bagian sininya, saya mungkin tambah 13. Bisa 13, bisa 14. Pokoknya dari 2 sampai 50 yang sudah di setting tadi. Oh enggak teman-teman, itu buat DCP aja ya. Kalau itu kan tadi sebelumnya menggunakan 124, jadi bisa 2 sampai 254 ya. 192.168 menggunakan IP router 1 yang tadi kita setting sebelumnya di IP address 192.168.261/24. Nah, pada bagian DNS server saya menggunakan DNS Google. Seharusnya bisa juga membuka YouTube. Nah, bisa ya, bisa. Kita biarkan menggunakan statik saja. Nah, selanjutnya kita akan coba setting hotspot ya teman-teman. Eh, oke, yang harus kita lakukan, kita akan menyalakan WLAN satunya. Kita checklist lalu double double klik kiri, klik kiri. Kita menggunakan mode apa bridge. Nah, SSID kita akan menggunakan terserah mau nama teman-teman juga bisa atau nama-nama sesuka hati kalian yang sopan dan layak ya seperti Mikrotik, mau default Mikrotik bisa atau menggunakan nama saya sendiri contohnya Rehan. Nah, security profile kita tidak perlu setting karena klien setelah menyambungkan WiFi, kalian perlu login pada hotspot yang akan kita setting nanti. Kita apply. Nah, lalu kita akan menambahkan IP untuk wireless LAN tadi, yaitu 192.168. Saya menggunakan 27.1.124. LAN. Nah, kalau untuk wireless LAN lebih emang cocoknya itu menggunakan DCP server. Karena kalau HP menggunakan statik sepertinya ribet ya gitu. Jadi kita menggunakan DCP server ya. Kalau WiFi kan harus DCP ya. Jadi kayak ada nggak sih teman-teman gitu yang menggunakan WiFi harus setting-setting dulu, statiknya ribet kan. Jadi kita menggunakan DCP setup. Tuh, jadi akan langsung mendapatkan IP seperti teman-teman biasa menyambungkan HP kalian ke WiFi lain gitu. Tidak perlu men-setting ulang IP pada HP kalian untuk bisa menggunakan internet. Nah, di sini kita akan menambahkan DCP setupnya untuk Varaslan 1. Kita klik next. Nah, ini bebas nih teman-teman, mau berapa user, berapa host. Next aja. Belum, ini merah karena masih belum ini ya, masih belum aktif. Nah, selanjutnya kita bagian hotspot. Nah, di sini hotspot setup kita akan untuk Warasan 1. Nah, ini bebas, kayak next saja. Nah, DNS-nya menggunakan DNS Google, alternatif DNS.
Nah ini eh, nanti setelah kalian masuk pada WiFi, nah tiba-tiba kalian tuh akan dialihkan ke domain name dari hotspotnya. Nah namanya itu mau apa? Kalau saya paling Raihan Raihan bisa .co.id atau .com terserah teman-temannya. Next, admin saya menggunakan password 1 sampai 6. Nah, lalu kita akan menambahkan user profile-nya. Nah, pada user profile kita tambahkan, jadi profile, mau profile apa nih? Misalkan contohnya paket paket satu mega. Nah, di sininya kita setting 1 mega, 1 M/1 M. Tinggal apply. Nah, user profile pun sudah terbuat ya. Misalkan teman-teman pengen pengen nambahin lagi paket 2 mega, paket 3 mega atau 1 gigabit per second terserah teman-teman gitu ya. Nah, kita akan membuat user di sini. Nah, ini tuh nanti usernya buat klien gitu ya yang sudah teralihkan ke DNS tadi yang sudah kita buat. Nah, di situ klien disuruh login menggunakan user. Nah, kita akan membuat user yang di sini. Contoh kira-kira hmm, aku bisa dengan password aku bisa. Nah, ini profilnya itu eh, mau apa gitu. Misalkan teman-teman mau 100 gigabit per second atau berapa, ya tinggal setting aja di user profile. Nah, pada usernya kita menggunakan profile yang kita pilih gitu. Apply. Ini 1 mega ya. Berarti user aku bisa cuma bisa menggunakan internet eh, dengan kecepatan 1 mega. Tuh. Oke. Nah, seharusnya kita bisa ya. Coba pada bagian WiFi SSID akan ini. Nih, saya kasih lihat. Tuh ada ya. Raihan ya. Sebelumnya juga saya pernah sempat coba-coba jadi tersimpan di sini. Jadi tinggal ini aja. Nah, langsung teralihkan ke domain name yang kita buat tadi. Nah, tadi usernya kita ini kita tambahkan aku bisa ya di Mikrotik. Coba kita masukkan aku bisa dengan password aku bisa. Langsung langsung ya. Nah, terhubung. Coba kita buka sosial media gitu. Nah, bisa ya. Tuh, loading bisa dapat bisa bisa internetan dengan kecepatan 1 megabit tadi. Nah, hotspot udah selesai. Jadi selanjutnya kita mau coba bypass dulu. Nah, untuk bypass kita cuma menuju ke Wallet Garden aja. Nah, kita tambahkan actionnya itu kita menggunakan allow karena kita ingin memperbolehkan situs buat kebuka gitu ya tanpa adanya internet. Nah, destination hostnya mau apa nih? Eh, DNS yang mau di bypass gitu. Kalau saya coba Facebook aja. .com. Nih, sebelumnya saya kasih lihat dulu deh. Ini saya coba logout. Tadi user profile ininya server profile bisa.
coba log off ya. Log out. Udah log out, you have just logged out. Lalu kita coba buka Facebook. Nah, ini tampilannya kayak gini. Nah, nanti kita akan coba bypass. Di sini destination hostnya facebook.com live. Nah, lalu kita coba lagi nih. Nah, ini tanpa login ya. Tanpa login, kita bisa mengakses YouTube. Itu. Nah, itu bypassnya sudah berhasil ya, teman-teman. Jadi, kalau mau membypass, kita menuju Wild Garden. Nah, pada bagian ini, action allow, destination hostnya adalah domain dari website yang ingin kita bypass. Nah, bypass sudah berhasil, kita akan coba blocking site. Kita coba blocking site. Kita menuju ke firewall. Saya di sini menggunakan blocking menggunakan firewall. Kita tambahkan menggunakan chain forward. In interface menggunakan Ether 2. Kita coba memblokir website menuju PC saya ini. Nah, menggunakan out interface Ether 1. Nah, pada bagian advance, bagian konten, ini mau apa nih yang mau diblok nih? Website apa? Saya menggunakan YouTube. Menggunakan action, masquerade. Salah. Drop, maksud saya. Karena kita ingin memblokir ya. Play. Nah, sebelumnya di bagian history, kalian ini dulu. Hapus ya. Hapus clear browsing data. Jika pada history ada YouTube, mungkin masih bisa gitu ya. Dah. Coba kita buka YouTube. Oh, bentar. Oke, kita coba buka YouTube. Ya, loading lama ya. Ini kayak ya pasti nggak bisa karena sudah diblokir. Coba kita matikan ininya filter rules-nya. Matikan, seharusnya ini bisa. Nah, bisa. Kalau kita disable uh, pada bagian filter rules-nya, filter rules not-nya. Nah, itulah blocking website gitu. Nah, selanjutnya saya mau coba setting simple queue. Kita akan memanajemen bandwidth, mengatur kecepatan data, kecepatan internet untuk VC klien ini. Nah, itu kita akan ke oh, salah, langsung ke queues ya. Di queues, simple queues. Nah, targetnya apa nih? Mau yang mana? Mau Warslan 1 atau Ether 2? Nah, di sini saya pilih Ether 2 biar teman-teman bisa lihat dengan jelas. Ini kosongin aja. Ini kita coba 1 mega aja deh. 1 mega. Biar gak terlalu nge-lag. Langsung apply. Nah, seharusnya kita coba speed test. Kecepatan internet akan di bawah 1 megabyte per second. Ya, mungkin dapatnya 800, 900 deket-deket mungkin. Ya, coba fast.com. 700, 60, 800, 110, ya, 830, 240, ya stabil di sekitaran situ lah, 800 sampai 700, 760. Nah, inilah. Berarti Simple Queue sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan coba load balancing.
Jadi yang saya maksud ini kita akan menggabungkan dua ISP jadi satu menuju ke klien. Nah, untuk ISP satunya saya menggunakan dari ini dari Telkom, IndiHome. Nah, lalu untuk ISP 2-nya saya menggunakan Tri em, ya menggunakan Tri melalui tethering penempatan USB. Oke, langsung aja. Nah, pertama-tama pada settingan hardwarenya itu pada Mikrotik ada USB colokin. Nah, itu menuju ke HP kalian. Nah, pada HP kalian ini nyalakan data, lalu pada mode transfer penambatan USB ya, pada pengaturan USB pada HP gitu. Opsi kan ada opsi transfer file data, foto aja, FTP atau penambatan USB atau USB tethering. Nah, kalian checklist USB tethering ya kan, biar bisa eh, mengirimkan internet ke klien. Nah, yang pertama yang kalian lakukan tadi udah ya, kita sambungkan USB HP. Nah, itu bakal DCP kliennya bakal tertambah sendiri LTI 1 nih. Nah, pertama yang kalian lakukan itu menuju ke yang kita lakukan itu selanjutnya menuju ke firewall dan di Mangle. Nah, di Mangle itu kita akan tambahkan menggunakan chain input actionnya mark connection. Hmm, dengan name connection mark koneksi SO1 apply copy put action. eh Aduh, koneksi ISP2 play. Nah, lalu kita tambahkan lagi untuk bagian chainnya ini output. Untuk chainnya ini output. Nah, connection marknya ini koneksi ISP1. Nah, pada bagian action kita akan memilih mark routing dan new routing marknya kita tambahkan ke ISP1. Play. Nah, kita copy aja biar cepat. Nah, yang ini akan koneksi ISP2. Si output actionnya mark routing ke ISP2. Ke ISP2. Play. Nah, kita tambahkan lagi dengan chain pre-routing. Nah, destination address-nya itu uh, adalah IP ISP dari Ether 1. 1.8/24. Nah, untuk interface-nya itu kliennya, yaitu Ether 2 yang mau dialirin internet gitu. Nah, lalu pada bagian interface sudah. Untuk actionnya itu accept.
apply, kita copy. Nah kan IP ISP2. ISP2-nya itu nih harus ditampilin ya biar tahu. Itu 42 ya. 42.25 berapa nih? 251 124. Client action accept apply. Kita tambah untuk mangle ke-6 ya. Menggunakan chain pre-routing, destination address-nya itu client, IP client 19.1.6.1/24. Ini kita beri tanda seru. Interface-nya itu klien ya, Ether 2. Oke. Action-nya accept. Advance-nya di bagian PCC, per connection classifier. Ini menggunakan buat address and port. Ini jadi tambah, ini ganti jadi 2. Nama connection-nya itu koneksi ISP1. Koneksi ISP1. Accept. Tinggal apply. Kita copy bagian pre-routing. Chain pre-routing, destination address-nya client. In interface client. Cuma beda di mana connection-nya ISP1. Oh, di sininya 1. Action accept segala macam udah pas. Coba kita cek lagi. Chain pre-routing, destination client. Benar. In interface client. Connection, mark connection-nya koneksi ISP1. Akan advance both address and port di 2/1. Nah, lalu kita tambah. Nah, kita ini di sini pre-routing ini interface client berdua. Nah, connection marknya itu koneksi ISP1 dengan action mark routing ke ISP1 untuk new routing marknya. Apply, kita copy lagi pada bagian generalnya prerouting, in interface client, connection mark ini ISP2 menggunakan action mark routing, new routing masnya ke ISP2. Apply. Nah, sampai sini selanjutnya kita akan setting pada bagian firewall udah, dan S-nya ini kita beri allow remote request. Nah, lalu pada bagian client sudah, pada bagian firewall ya, pada bagian firewallnya, pada bagian NAT ya, jangan lupa kita beri filter rule NAT-nya, NAT rule ya, untuk ISP2 yang dari HP. Ini out interface LTE 1 action masquerade. Apply. Nah, oh iya, lalu pada bagian roots kita akan memasukkan IP dari ISP1 dan ISP2 pada bagian gateway 192.168. Tadi
Kita masukkan ISP1 dulu, 1.8. Cek itu ping distance 1 routing mark itu ke ISP1. Apply. Lalu kita tambah lagi gateway dari IP ISP2 slash 251. Ini 251. Ini ping distance 1 routing mark ke ISP2. Kita coba apply. Nah, ini seharusnya bisa. Ya, kita coba tes ya di bagian CMD Windows. CMD. Kita coba ping Google secara tanti dengan mengetikkan komen ping 8888 trip T. Ini bisa, lalu kita coba ke interface ya. Jadi kalau misalkan di Ether 1 mati, di ISP1 mati, ISP2 tuh masih bekerja. Jadi tidak akan koneksi terputus gitu. Jadi ada backupan. Kalau LTE mati atau ISP2 mati, nah, Ether satunya itu akan menggantikannya gitu. Jadi kalau misalkan terjadi uh, koreksi timeout pada bagian salah satu ISP, nah ISP satunya lagi itu bisa uh, membantu lah gitu. Nggak pas lagi ini apa ya? Kalau misalkan main game ya, contohnya, atau ada dokumen-dokumen penting gitu yang belum di save, ya mungkin bisa menggunakan load balancing. Nah, di sini kita coba matikan semua. Unreachable ya semua. Nah, kita coba nyalakan satu persatu. Kita coba buka ISP1. Bisa? Bisa. Nah, kita matikan kembali. Kita coba ISP2. Bisa. Nah, itu saja ya. Ya, load balancing, memberikan IP kepada klien, blocking site, hotspot, bypass, simple queue, dan load balancing dari saya. Mohon maaf kalau misalkan eh, kata-kata saya sulit dicerna. Kalau dipahami, alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.